Halo saudara, tentunya membahas terkait kaleidoskop. Ini adalah pencapaian Kabupaten Bandung. Ini memang tidak ada habis-habisnya ya. Selalu ada hal baru begitu. Nah, tentu saja saat ini saya akan membahas terkait pencapaian Kabupaten Bandung bersama pemimpinnya langsung. Sudah hadir bersama kami di sini ada Kang DS alias Kang Dadang Supriyatna. Selamat pagi, sehat Kang, Sampurasun. Rampes, aduh seger bener nih pagi ini Kang. Bener. Kang, ini kita mau bahas terkait pencapaian Kabupaten Bandung. Ini kan kalau yang sebelumnya juga selalu ada hal baru, begitu program-programnya dan selalu banyak juga penghargaan yang didapat di masanya Kang DS nih. Boleh dong pandangan Kang DS terkait pencapaian di Kabupaten Bandung yang sebelumnya itu seperti apa dan kira-kira apa nih masyarakat tuh seperti apa responnya pada saat itu? Oke. Kabupaten Bandung itu adalah mutiara yang tersimpan, Oke. yang menurut pendapat saya ini kan belum tergali semua. Nah, saya tahu kenapa waktu itu kan saya pernah jadi kepala desa dan juga ketua KNPI. Oke. Tahun 1998 saya sudah memahami tentang Kabupaten Bandung dan saat itu sudah jadi kepala desa. Artinya potensi ini perlu ada semacam upaya untuk mendobrak dan juga melakukan perubahan-perubahan, dan kami sudah melakukan. Nah, dengan terpilihnya bupati yang periode pertama dengan gerakan dan visi misi serta inovasi yang dilakukan sehingga berdampak secara multiplier effect. Itu kan awalnya mungkin kepala dinas tidak tidak mengirakan seperti itu. Tapi konsep yang saya lakukan adalah konsep teori politik pemerintahan dan teori akademisi yang di ekonomi mikro dan dibarengi dengan Al-Quran. Sehingga antara alam, sang pencipta, kita yang melaksanakan dengan tulus dan ikhlas, ya inilah realita yang dihasilkan. Nah, saya kira ini kan jujur saya juga tidak berpikir tentang piagam penghargaan. Awalnya kita tulus aja bekerja sesuai dengan visi misi, kita fokus, dan adapun dampak daripada penghargaan ya ternyata itu hasil dari suatu proses yang tentunya ini sangat-sangat dirasakan. Betul. Walaupun ada sebagian masyarakat menyinyir saya bahwa mana hasilnya selama 3 tahun ya, Walah, kita buktikan dengan ada prestasi. juga ya Kang ya? Ada. Waduh. Dan juga itu salah satu tokoh yang tentunya tahu tentang Kabupaten Bandung. Tapi saya fokus dengan bekerja dan alhamdulillah apapun itu faktanya, datanya semuanya sudah terbukti. Saya tidak akan berkata dan menjelaskan, ya inilah fakta yang selama 3,5 tahun saya memimpin. Kira-kira kebanggaan terbesar bagi masyarakat Kabupaten Bandung menurut Kang DS apa toh? Kalau saya melihat sih ada perbaikan sedikit, peningkatan dalam karakter dan akhlak ya. Masya Allah. Karena kita ini bagaimana untuk bisa mempedomani masyarakat itu kembali kepada hitohnya, pada budayanya, karena kita adat kebiasaan Sunda, dan ini sebenarnya implementasi daripada Al-Quran. Ya, jadi kita perbaiki karakter dan akhlaknya, walaupun saat ini kita belum berhasil seluruhnya. Jangankan masyarakat, ASN pun ya kita sudah latih, kita sudah ada pengajian atau pesantren kilat, ya, tapi tidak paham tentang isi daripada itu. Ini masih saya akuin lah masih belum maksimal dan belum sempurna ya. Apalagi kalau tidak menggunakan pembentukan karakter dan akhlak, saya kira apa yang terjadi, wallahualam. Iya, betul, betul. Sehingga saya berharap bahwa yang keduanya bagaimana untuk peningkatan SDM, peningkatan indikator kesehatan dan juga daya beli. 3 indikator ini kan berpengaruh terhadap IPM. Betul. Nah, sehingga alhamdulillah indeks kesehatan kita meningkat, sehingga harapan lama hidupnya juga sudah 74,27 tahun. Nah, kenapa ini meningkat? Karena ada beberapa pelaksanaan karya nyata yang sudah dirasakan. 28.000 memperbaiki rumah tidak layak huni dalam waktu 3,5 tahun. Wow, keren. Ini kan tidak mudah. Artinya kita harus fokus. Kenapa? Karena tidak cukup kita endingnya sehat kalau rumahnya tidak bagus. Sirkulasi udara, sirkulasi mataharinya, segala macam. Setelah itu air minumnya. Air minumnya kita perhatikan.
Jangan sampai masyarakat minum air yang tidak layak minum. Betul. Nah, ini jadi nama penyakit juga. Nah, setelah itu baru lingkungan, sampahnya selesai segala macam, baru sarana kesehatan dan UHC kita sudah 99,48%. Artinya dari 3,7 juta jiwa, sekitar 3,5 juta jiwa sudah memiliki sarana dan fasilitas kesehatan. Alhamdulillah sejahtera ya Kang ya. Insyaallah. Nah, ada program unggulan apa nih yang sebelumnya dan tentu ini akan diteruskan nanti di program selanjutnya untuk mengoptimalkannya seperti apa? Alhamdulillah saya terpilih kembali kemarin tanggal 27 November 2024. Nah, cuman ganti pasangan. Ganti pasangan yang insya Allah mudah-mudahan ini paham tentang regulasi. Dan tidak keluar daripada koridor yang tentunya ini sesuai dengan tusinya. Dan ke depan 13 program yang sudah berjalan tetap kita lanjutkan, dan ke depan ini kita lebih cenderung bagaimana peningkatan percepatan pertumbuhan ekonomi. Nah, sehingga kita menciptakan 50.000 wirausaha muda dan juga lapangan kerja. Insya Allah 100 hari kerja akan kita realisasikan. Karena kita sudah memprogramkan dan menganggarkan. Tentunya saya pengen ahlaknya bagus, ya, ekonominya juga meningkat sehingga taraf hidup juga meningkat, dan insya Allah saya mempunyai keinginan bahwa akan tercipta entrepreneur baru, dan insya Allah tidak lupa terhadap kewajiban zakatnya. Nah, kalau ini sudah dilakukan, saya kira tidak akan sulit bagaimana untuk membantu masyarakat yang masih membutuhkan. Betul sekali, setuju. Kang, terakhir ini, seberapa besar nih peran masyarakat terhadap untuk berpartisipasi menyukseskan programnya Kang DS? Saya kira peranan masyarakat ini karena tujuan pemerintah itu hanya dua. Pertama, mensejahterakan masyarakat. Yang keduanya membuat kondisi dan situasi wilayah ini aman, adem ayem. Nah, sehingga ketenangan jiwa masyarakat pun kita pernikah dengan kolaborasi TNI Polri ya tentunya. Nah, tentu peran masyarakat ini sangat dibutuhkan. Ya, contoh saat ini kan kita tidak mungkin semua digarap mulai APBD semua. Kan ada program Pentaheli. Pentaheli itu peranan masyarakat, pengusaha, akademisi, wartawan, juga pemerintah hadir di sini. Nah, ada yang dikelola bersama-sama dengan masyarakat, ada yang kita memberikan. Kalau kita hitung, nggak mungkin APBD kita bisa menutupi kebutuhan masyarakat. Tapi di sini peran serta masyarakat itu sangat dibutuhkan. Ya, saya kira 90% masyarakat ini berperan. Pemerintah itu hanya beberapa kecilnya. Kalau kita, kenapa? Karena kita hitung PDRB-nya udah 153 triliun. APBD kita kan cuma 7 triliun. Artinya kan peran masyarakat ini lebih jauh lebih tinggi dan lebih besar dibandingkan dengan peran pemerintah yang hanya memberikan stimulus ataupun intervensi anggaran untuk bisa mendorong saja. Nah, tapi peran masyarakat ini nggak bisa dihitung. Ya, kita lihat salah satunya PDRB kita angkanya di 153 triliun, kita naik 30 triliun dari sebelumnya 123 triliun. Artinya peran pemerintah itu kan pemasaran itu kan mendorong. Hanya peran di sini pemerintah kira-kira apa yang kita dorong? Oke, dalam bentuk tata ruang, masalah kemacetan, misalkan masalah banjir, masalah ekonomi, infrastruktur, kita dorong. Semuanya ini yang merasakan masyarakat secara keseluruhan. Betul. Bismillah, semoga lancar ya. Kang, ini juga menjadi kolaborasi, tidak hanya pemerintah, tapi kita masyarakat juga harus ikut membantu. Kang DS, hatur nuhun, terima kasih banyak. Ini perbincangan singkat bersama Kompas TV Jawa Barat. Terima kasih banyak. Selamat bertugas kembali, mengemban amanah. Semoga semua programnya tercapai sukses. Hatur nuhun, Kang DS. Itu dia, saudara, perbincangan kami bersama Kang Dadang Supriyatna. Tentu kita akan melihat seperti apa wajah baru Kabupaten Bandung di periode selanjutnya oleh Kang Dadang Supriyatna. Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat.